Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa man wala amma ba'd. Ya pemirsa, jumpa kembali bersama saya Mugi Zainal dalam kajian Jelang Iftar Ramadan. Dan kali ini Masya Allah senang sekali ya kita berjumpa dengan ibu-ibu cantik salehah di Ramadan ini. Ya, dari Majelis Ilmu As-Sakinah BSD. Apa kabarnya bunda-bunda? Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Semangat terus ya, alhamdulillah. Iya, yang pasti kedatangan bunda-bunda juga di tempat kita kali ini mudah-mudahan juga menjadi ladang amal ibadah di Ramadan berkah ini ya. Tentunya Ramadan adalah bulan yang selalu kita rindu karena bulan ini juga tidak setiap hari, hanya dalam setahun sekali. Untuk itu, ayo kita maksimalkan Ramadan ini untuk semakin banyak kita menimba ilmu dan juga menambah amal. Nah, bunda-bunda yang cantik saleha, kalau kita memiliki hati yang bersih gitu ya, pikirannya positif, wajahnya pasti beda ya. Sumringah, awet muda gitu kan, enak dipandangnya. Ya seperti Masya Allah ibu-ibu yang ada di sini tuh ya. Insya Allah, dan ketenangan hati itu memang Allah ya yang memberikan. Pas banget tema kita di Jelang Iftar kali ini ngebahas tema mengenai amalan agar hati bersih dan pikiran yang positif. Nah Masya Allah nih pemirsa dan juga ibu-ibu sekalian, di sebelah saya juga sudah hadir nih dua narasumber kita ya, yang juga cantik dan ganteng Masya Allah ya. Ya kita langsung berkenalan bersama yang pertama nih ya, Ustazah Dr. Haja Lilis Fauzia Balkis SHI MAEK. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, Masya Bunda. Allah, makasih ya Ustazah udah hadir ya di Jelang Iftar. Dan pemirsa, beliau masih aktif sebagai dosen di Unida dan juga Ketua Fatayat NU Cisarua Bogor. Masya Allah. Ya, dan yang kedua narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho Al-Haddad Shum MMMGT. Apa kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Makasih udah hadir ke Jelang Iftar ya. Ya, pemirsa, beliau aktif sebagai Ketua Jakarta Global University Islamic Center dan juga Ketua Halal Center di Jakarta Global University serta dosen di manajemen JGU juga ya. Ya. Masya Allah, semuanya akademisi nih yang hadir di tengah kita ya. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya ibu-ibu, langsung dan juga pemirsa di rumah diskusi nih dengan narasumber kita kali ini. Yang pertama nih, saya pengen banget bertanya kepada yang di sebelah saya Ustazah Balkis ya. Ustazah, mengapa ya kita itu harus memiliki hati bersih, berpikiran yang positif gitu, bagaimana nih dalam pandangan Islam seperti ini ya. Tafadhol Ustazah. Terima kasih Bunda. Selamat menjelang iftar jamaah yang sangat cantik-cantik karena pancaran aura positif. Amin. Tadi ditanyakan bagaimana atau kenapa sih kita itu harus berpikiran positif ya. Kita buka ayat Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya. Jadi kalau masih ingin dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus berpikiran positif. Ya. Karena sebagian berprasangka itu adalah dosa. Kenapa dianggap atau dibilang bahwa sebagian ba'dadh-dhanni, sebagian daripada prasangka? Karena prasangka itu ada dua. Yang pertama adalah husnudzon. Kemudian suudzon. Kalau husnudzon berarti dari kata hasanah yaitu baik, don berprasangka. Jadi berprasangka baik. Sedangkan suudzon, su itu adalah buruk, don adalah prasangka. Buruk prasangka.
Nah, sekarang misalnya apakah kita itu berprasangka itu hanya kepada orang lain? Tidak. Berprasangka itu kadang ada kalanya kita berprasangka kepada Allah. Berprasangka kepada diri sendiri dan berprasangka kepada hamba, ya. Maksudnya gini, saya berprasangka kepada Allah. Iya. Ya Allah, kenapa sih takdir yang Engkau berikan itu seperti ini? Ya. Kemudian ada prasangka kepada diri sendiri. Ya Allah, apakah aku ini mampu dengan takdir yang Allah berikan? Misalnya kita adalah salah satu penyandang disabilitas atau kemampuan akal kita yang terbatas. Dan yang ketiga adalah prasangka terhadap orang lain. Orang lain bersikap apapun selalu ada dalam pikiran kita prasangka. Jarang sekali kita berprasangka baik, sehingga Allah ingatkan, jangan pernah kamu berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Itu mungkin Masya Bunda. Allah. Jadi intinya kita juga sama orang juga nggak bisa menilai hanya lihat fisik luar juga ya. Ya. Dan terutama selalu berpikir positif Betul. kepada mereka semua. Itu juga membuat hati kita tenang ya Ustadz ya. Betul. Aman gitu, tenang ya. Baik, Masya Allah. Nah ini untuk Ustadz Ali Ridho ya. Ustadz bagaimana juga kan ini lagi bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan adalah bulannya tarbiyah, pendidikan. Nah bagi jiwa kita juga kan. Nah kalau menurut Ustadz sendiri ya, amalan apa yang harus kita lakukan nih selama puasa agar kita tuh bisa membersihkan hati, terutama dari dendam, iri dengki gitu kepada sesama gitu. Ya, tafadhol Ustaz. Oke, ya, terima kasih Bunda Mugi atas pertanyaannya ya. Di sini memang banyak amalan-amalan. Mungkin kita bisa lihat contoh dari sejarah Nabi gitu ya. Kalau kita lihat orang yang paling agung yang memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini memberikan contoh kepada umatnya gitu kan. Nah, di dalam contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, nah, itu diantaranya adalah misalnya membaca Quran, kemudian berzikir, kemudian melakukan amalan-amalan soleh. Nah ini juga penguat gitu ya dari ayat Allah itu yang disampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu kepada diri kita sendiri. Gitu. Nah ini adalah ketika ada perbuatan positif, itu akan menjadi cermin untuk diri kita. Nah ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau solehah gitu. Seperti sekarang ini ya kita berkumpul yang mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu adab, kemudian kebersihan hati. Karena kalau hanya melakukan pembersihan hati sendirian itu agak sulit gitu. Makanya perlu ada komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah ini penting gitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadzah Balkis ya, itu Al-Hujurat ayat 12 itu disampaikan bahwa sebagian prasangka itu berdosa gitu ya. Jadi perlu hati-hati dalam berprasangka. Baik, udah jelas dosa, ya mudah-mudahan ya kita selalu ada menanamkan sikap positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu As-Sakinah, kita jeda dulu ya. Dan tentunya kajian ini menarik banget, untuk itu jangan pernah tinggalkan Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu majelis ilmu As-Sakinah. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah ya. Baik, kita lanjut lagi ya kajian kita mengenai amalan agar hati bersih dan berpikir positif. Masya Allah, ini kalau ngomongin masalah hati gini ya, pengen sih, cuman ini loh Ustadz Ali Ridho. Kita tuh kan kadang-kadang
suka yoyo gitu ya. Kadang-kadang pikiran positif, kadang-kadang ada negatifnya. Karena ujian hidup kita ini kan banyak banget ya ibu-ibu ya. Gimana sih caranya agar selalu terjaga gitu loh pikiran positif kita ya, Ustadz? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Mugi. Jadi bagaimana kita bisa istiqomah ya, dalam kebaikan, dalam berprasangka baik. Ya. Di antaranya yang tadi sudah saya sampaikan ya, beramalan soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh dan solehah gitu ya, dan juga melakukan segala sesuatu atas dasar mahabbah, rasa cinta. Nah, karena rasa cinta itu adalah penguat kita, ya, terutama iman ya. Iya. Dalam keimanan kalau nggak ada rasa cinta ke Allah dan Rasulnya ya akan sulit, terasa sulit ya mengamalkan kebaikan gitu. Dan juga di sini ada peperangan batin antara ego dengan hati nurani gitu. Nah ini perlu ada riyadhah. Ya, olahraga. Olahraga yang dilakukan, olahraga batin yang dilakukan adalah berlaku baik ya, melaksanakan segala sesuatu atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu dijalankan dengan lurus, maka ya akan tersampaikan gitu ya tujuan kita, yaitu tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan ini ya sudah dicontohkan banyak oleh para sahabat, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan juga kita ya fokuslah untuk mengikuti apa yang telah diberikan, contoh yang diberikan. Memang salah satu kunci hidup sukses itu karena banyak berpikir positif, itu yang selalu dikedepankan ya Ustadz dan juga Ustazah. Oh ya Ustazah sama Ustadz, ini Ibu Sakinah lagi pada pengen nanya nih. Kita persilakan dulu ya kesempatan untuk ibu-ibu. Ya silakan Bu yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia dari Majelis Ilmu As-Sakinah. Mau bertanya ke Ustazah Balkis, amalan apa agar hati kita bersih dan pikiran kita positif? Terima kasih. Masya Allah nih Assalamualaikum amalan. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah silakan. Ya, amalan berarti kan hal-hal apa yang kita layak perbuat untuk menjaga kesucian hati. Saya kasih contoh dulu. Ada yang bernama Ibnu Umar, putra daripada Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini tegas, ya. Sayyidina Umar ini ditakuti oleh semua makhluk, termasuk jin. Kita kadang kalau yang pernah pesantren tahu nih Umar Al-Faruq. Nah, Ibnu Umar ini dia saking bersihnya prasangka, bersihnya hati, nggak mau nih mengotori hati, bikin sebetulnya kan berprasangka buruk itu bikin sakit ke fisik. Iya betul. Ya. Nah, kemudian Ibnu Umar ini saking berprasangka baiknya dan dermawan, dia punya amalan bahwa siapapun yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia akan berikan hadiah. Saat itu beliau memiliki banyak budak, kemudian dibebaskan. Kemudian kalau kita nih manusia, jangan-jangan kadang kan kita penuh dengan pikiran buruk ya, suudzon. Ikut kajian seperti ini, orang yang pikirannya buruk, aduh ikut kajian, paling berharap apa sih gitu ya. Kemudian sama yang dilakukan pada masa itu ketika bilang bahwa ngapain kamu itu memberikan hadiah kepada budak dengan membebaskan budak. Mereka itu pura-pura beribadah agar mendapatkan hadiah. Kemudian jawabannya Ibnu Umar apa? Man khoda'ana billah an khoda'nallah. Silahkan kalian mau menipu Allah gitu ya. Yang penting bukan kita. Tidak apa-apa kita tertipu asalkan itu hanya alasannya karena Allah. Itu yang pertama. Jadi terserah, kita harus punya pikiran amalan yang pertama, terserah. Orang mau melakukan niatnya apa, tetapi yang utama adalah kita berprasangka ini adalah jalan Allah. Yang pertama. Yang kedua tadi Ustadz Ridho pun menjelaskan harus memiliki komunitas yang baik. Karena sepengaruh itu
ketika kita memiliki teman, ya, ketika kita memiliki teman, itu bisik-bisik yang pertama kita dengar dan akan mempengaruhi isi hati kita adalah dari orang terdekat kita. Iya, betul. Sekarang ada orang lewat, ada orang jalan dan sebagainya, berpakaian, selalu akan keluar komentar, dan yang memberikan bisikan pertama adalah teman. Ini orang ini kurang bagus, nih orang ini bagus, ibadahnya bagus. Jadi pandai-pandailah memilih teman. Mungkin amalan yang utama seperti itu. Dan selanjutnya amalannya yang pasti mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Masya Bunda. Allah ya, pandai memilih teman ya, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Masya Bebersih Allah. hati yang utama itu. Iya, anugerah Allah banget ya. Baik, yang kedua ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh ya, Bu Mayang ya. Oh ya, silakan Bu Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang dari Majelis Taklim As-Sakinah BSD. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Balkis. Zikir untuk menenangkan hati dan pikiran itu apa aja sih Ustazah? Terima kasih Ustazah. Terima Iya, kasih. balik ke Ustazah Balkis lagi nih. Silakan. Siap-siap, Iya. insya Allah. Zikrullah, zikir, mengingat, menyebut, pastinya menyebut nama Allah. Kemudian zikirnya seperti apa? Pertama, tasbih, suci, membersihkan. Sama halnya yang dilakukan para malaikat ketika berprasangka bahwa ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain sih Allah nyiptain manusia nanti juga ngerusak alam dan sebagainya. Kemudian Allah mengingatkan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kamu. Gitu ya. Jadi malaikat pun berprasangka seperti itu. Berarti tugasnya adalah yaudah kamu tasbih kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Quran, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalau misalnya kita baca kalam Allah atau baca Al-Quran, seolah kita tuh kayak lagi curhat sama Allah. Ya, itu yang kedua. Kemudian baca doa, karena semua ini otak kita ini ya, akal kita ini ada banyak pembisik-pembisik yang harus kita fokuskan bahwa yang menguasai ini tuh adalah Allah. Maka memintalah kepada Allah dengan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibad. Ya Allah, tolong aku, gitu ya, dengan menyebut nama Engkau ya Allah, kemudian wa husni, dan kebaikan dalam beribadah. Jadi setelah teman-teman atau ibu-ibu jamaah sudah pasrah, sudah kok sulit menghilangkan pikiran buruk ini, pasrahkan kepada Allah, sehingga Allah kan bisa membolak-balikan hati, pikiran dan sebagainya. Masya Allah ya. Ya baik, yang pasti kita selalu berdoa ya kepada Allah, semoga kita selalu dihilangkan ya, dijauhkan dari prasangka-prasangka buruk ya Ustazah dan juga ibu-ibu sekalian ya. Baik, kita jeda dulu ya untuk yang satu ini, dan nanti kita akan sambung lagi, dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali bersama semuanya setelah yang satu ini. Pemirsa dan juga ibu-ibu Majelis Ilmu As-Sakinah. Bismillah. Semangat pastinya ya, sambil Ramadan kita ikut kajian di jelang iftar ya pemirsa. Lanjut lagi karena masih ada yang mau bertanya. Ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oni Suryani, mau bertanya kepada Ustadz muda kita, Ustadz Ali Ridho. Pertanyaan saya, apakah hubungan antara zikir, sedekah, dan kebersihan hati? Bagaimana ketiganya bisa saling bersinergi
Untuk itu saya mohon jawabannya. Iya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, terima kasih Bu. Jadi apa itu zikir ya? Kalau kita lihat ya, zikir itu adalah membersihkan hati kita ya. Ketika kita berzikir, kita itu membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, menenangkan hati kita, gitu ya. Nah itu tujuan dari zikir. Gitu ya. Kemudian apa itu sedekah? Nah, kalau kita lihat sedekah itu membersihkan atau meringankan, ya, meringankan beban kita, pikiran kita, masalah hidup kita, gitu ya. Nah zikir itu keterkaitan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah itu keterkaitan kita dengan sesama manusia. Iya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ketika hablum minallah dan hablum minannas ini sejalan, maka akan lahir yang namanya kebersihan hati. Nah, ini adalah keterkaitan, hal paling utama. Jadi orang yang berzikir itu harus juga dengan mengamalkan apa yang dizikirkan, gitu ya. Memberi kepada orang-orang, ya. Sedekah itu tidak hanya yang sifatnya materi, non materi pun juga. Tabassam li akhika shadaqah, kan. Tersenyum kepada saudara kita itu sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah, dan kebaikan itu adalah sedekah, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu atas dasar kebaikan, maka ya itu adalah sedekah, gitu ya. Nah ini ada juga hadis Nabi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, gitu kan ya. Ya Allah, gitu ya, yang maha membolak-balikan hati, gitu. Iya. Kembalikanlah hati kami kepada agamamu, gitu. Ya mungkin itu sih. Iya, Masya Allah. Demikian Bunda, ya Ibu ya. Iya, ini juga Ustadz. Bagaimana pada saat zamannya Rasulullah ya? Apakah ada nih contoh dari kegiatan Rasulullah bersama sahabat atau yang lainnya tentang bagaimana memberikan contoh nih supaya kita tuh memiliki hati yang bersih? Ya. Hati yang bersih. Silakan. Ya, terima kasih Bunda Mugi. Banyak sekali sejarah ya yang menggambarkan bahwa Nabi itu orang yang paling bersih hatinya, yang paling suci pikirannya, gitu ya. Ya, Sayyidina Abu Bakar ya bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, amalan apa yang belum dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengikuti sosok Nabi Muhammad. Maka disampaikan ada satu orang fakir miskin yang di pinggir kota. Maka Sayyidina Abu Bakar datang ke pinggir kota, kemudian melihat ada seorang fakir yang dimana seorang fakir tersebut itu adalah orang kafir, gitu ya. Orang kafir. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, datang ke orang kafirnya, orang fakir juga. Kemudian memberikan makan gitu, kepada orang fakir tersebut. Kemudian dilepeh oleh orang kafir dan fakir ini, gitu ya. Kamu siapa? Gitu ya. Kamu siapa? Saya ini orang yang memberikan kamu makan, gitu ya. Kemudian yang biasa memberiku makan bukan sepertimu. Ya. Orang yang biasa memberiku makan itu tahu kalau gigiku itu tidak ada, makanya dihaluskan terlebih dahulu. Padahal ini orang kafir, dan juga ketika Sayyidina Abu Bakar menyampaikan memberikan makan itu isinya adalah umpatan-umpatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini bisa dilihat betapa jernih pikiran, betapa sucinya hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang sering memberikanmu makan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kamu caci dan kamu maki. Nah di sini penekanan contoh adalah ya, ketika seseorang itu bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya, maka di situ adalah penekanan pikiran kita adalah pikiran yang positif. Insya Allah. Itu Rasulullah sedemikiannya ya, udah berikan contoh sebenarnya ya, walaupun itu nggak mudah, tapi kalau kita terus mau mencoba dan mengingatkan kita ya, insya Allah ya Ustadz ya, tadi balik lagi kepada Ustazah bilang, itu memang juga tergantung dengan kepada siapa kita berteman,
buku apa yang kita baca, Iya. kaset apa yang kita dengar. Insya Allah dengan kita rajin berada di majelis ilmu seperti As-Sakinah ini, saling mengingatkan satu sama lain ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik Ustazah Balkis dan juga Ustadz Ali Ridho, sebenarnya kita tuh pengen banget berlama-lama ya. Kenapa sambil nunggu azan maghrib, itu waktu nih yang harus membatasi kita dan kita harus berpisah. Baik, dan kesimpulan Ustazah silakan untuk pemirsa dan juga ibu-ibu. Baik, yang perlu menjadi catatan penting buat kita semua bahwa jangan pernah berprasangka kepada makhluk sesama makhluk tentang urusan ibadah kepada Allah. Karena bisa jadi suatu saat nanti dia lebih baik daripada kita. Insya Allah. Ya, Ustadz Ali silakan. Kita melihat hadis Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha jasadu kulluh wa idha fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbu. Jadi kalau di dalam diri kita itu ada segumpal daging yang dimana ketika itu baik maka baik pula seluruhnya, itu buruk buruk pula seluruhnya. Nah, itu adalah hati. Maka jaga hati kita agar selalu bisa istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Balkis, Ustadz Sama-sama. Ali Ridho ya. Masya Allah, juga terima kasih untuk ibu-ibu Majelis Ilmu As-Sakinah BSD. Makasih Bunda Husneli juga ya selaku pembina, dan mudah-mudahan semoga kita semua di sini bisa memetik nih pelajaran hikmah yang hari ini, yang pasti untuk sukses dunia akhirat kedepankan selalu hati yang bersih dan juga berpikir yang positif. Insya Allah kita bisa meraih sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah alamin. Ya pemirsa, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas mengakhiri acara ini. Semoga memberkati untuk kita semua, dan yang pasti jangan lupa untuk selalu menantikan jelang iftar Ramadan di TVRI Jakarta. Dan akhir karam, mari sama-sama kita menutup kajian dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.